sebelum Pos Samarantu itu ada dikit bang. Sebelum Pos Samarantu itu agak melipir. Nah si Irfan ini mau buang air kecil kan, melipir dikit. Nah nih nemu kerangka ini di sini bang. Dibukalah dompetnya bang. Dompetnya si Akbar nih. Sama suaminya Bude itu. Iya. Dibuka tuh dompet, nggak taunya ada wapak. Nggak tahu wapak jimat apa itu. Bentukannya itu dia kotak, pinggirannya dijahit itu bulu bang. Nggak tahu bulu kijang, kata si suaminya Bude ini sih ini bulu kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki, apalagi masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Slamet. Karena salah satu temannya ini membawa jimat ketika melakukan pendakiannya. Dan yang lebih epiknya lagi sempat menemukan. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Pablo. Malam. Apa kabar nih Bang Pablo? Baik Bang Mange. Alhamdulillah sehat. Sampai juga nih Bang ya. Bang, ini kan pendakian Gunung Slamet ini di tahun 2017 ya Bang? Iya betul. Itu lu berapa orang Bang kalau boleh tahu? Bertiga Bang Mange. Bertiga? Bertiga. Dan salah satu teman lu ini ada yang membawa jimat. Betul. Wapak lah ya. Ya semacam itulah. Nggak tahu itu kegunaannya apa. Oke. Nah tadi kan ada yang menarik juga nih Bang. Selain membawa wapak ya ketika pendakian pada saat itu, lu dan rombongan sempat menemukan kerangka. Atau bukan kerangka ya? Nggak solid gitu, nggak utuh. Tapi sempat dipotong nggak tuh Bang? Itu sempet kawan saya moto. Oke, dan tadi juga sempat dokumentasinya ada di laptop ya. Di Mungkin laptop, nanti kalau emang iya, misalkan kalau ada cari, dikirimin aja Bang dikirimin ya. Oke nih Bang. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung nih Bang ya. Pendakian di Gunung Slamet pada tahun 2017. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Bang Pablo, bisa diceritain nggak Bang dari awal pendakian itu kayak gimana sih? Dari awal pendakiannya itu, ini waktu 2017 ini saya masih sekolah ya Bang. Oh masih sekolah? Masih sekolah. Kelas berapa tuh? Itu kelas 3 SMK. Itu kebetulan abis UAS. Abis UAS itu jadi ada planning lah nih anak-anak. Planning naik gunung yuk, kata dia. Gunung mana? Jawa Barat aja lah, jangan jauh-jauh katanya. Awalnya tuh Bang? Awalnya Jawa Barat. Akhirnya saya sebutin dulu nih ya teman saya yang dua ini. Yang satu namanya Akbar, yang satu namanya Irfan, sama saya. Itu kita ada planning buat naik gunung buat seminggu ke depan libur itu. Oke. Ya kan? Habis itu udah mau Hamin 3 mau pendakian itu, akhirnya berubah nih Bang. Berubah gunung. Kata si Irfan ini, gimana kalau Jawa Tengah aja? Nah, di situ kita mikir, budget kita kan pas-pasan, masih sekolah ya kan. Kira-kira berapa nih kita budget ke Jawa Tengah? Gunung mana? Slamet kata dia. Ya bawa 3,5, 400 aman lah kata dia, ya kan?
Oke lah, di situ kita briefing lagi, kita ada-adain. Oke, fix, ya kan? Akhirnya ke Slamet. Di hari Jumat itu kita jalan sore, Bang. Jam 1 itu kita kumpul di rumah si Irfan ini. Di rumah Irfan ini kita kumpul packing-packing barang-barang, ya kan, apa aja alat-alat logistik yang kurang kita packing ulang di situ. Apa aja yang kurang ini beli apa aja, ya kan, perlengkapan. Udah gitu pukul jam 2 itu kita jalan menuju Kampung Rambutan, Bang. Jam 2 siang? Jam 2 siang. Oke. Jam 2 siang jalan, naik angkot dari daerah Jakarta Selatan ke terminal Kampung Rambutan. Ya, di situ aman aja lah. Sampailah di Kampung Rambutan. Mungkin kita bawa keril, ya kan. Disitulah dikerubutin lah dengan calo ya kan. Oke. Dengan iming-iming bagus lah ini. Iya, ini sampai sini ya kan. Nah, Irfan ini untung otaknya pinter, Bang. Jangan langsung ke loket aja. Langsung ke loket bis. Kita pesen lah tiket tujuan Bobotsari, Bobotsari. Yeah. Dapatlah tiket. Kita mulai bis datang itu jam 5, Bang. Jam 5 dari Kampung Rambutan, jalanlah kita tuh dari Kampung Rambutan bertiga. Sampai di Cikampek, kalau nggak salah, Cikampek rest area. Nah, di sini kejadian lucu nih, Bang. Jadi kita ngerokok nih bertiga nih di rest area nih. Ngerokok sebatang, nggak tahu itu bis udah jalan, Bang. Semua dong. Kita bertiga ngejar. Kita keasikan nih ngerokok nih. Itu bis jalan, kita ngejar nguber sampai mau keluar Rest area. Akhirnya sama kawan saya itu digedor tuh inian belakangnya. Berhentilah dia. Nah, di situ saya sempat diomelin juga sama kondektur bis, ya kan. Lah, di situ teman saya ngebanyol juga dong. Kenapa nggak diceker ulang, ya kan? Penumpang, ya kan? Kalau habis dari rest area gitu kan dihitung lagi. Dihitung lagi ya. Nah, udahlah di situ. Jalan sampai terminal Bobotsari itu kurang lebih jam 3 pagi atau setengah 4 gitu, Bang. Di situ kita turun bis, disamperin lah sama mas-mas. Samperin. Mau kemana, Mas? Dengan logat Jawanya. Mau naik Gunung Slamet, lewat Bambangan. Jam segini mah nggak ada angkot, Mas, katanya. Ntar ada paling pagian, kata dia. Terus di situ dia nawarin, gimana kalau nyewa pick up saya aja, katanya. Oke. Nyewa pick up, kita berunding dulu nih bertiga. Bagaimana nih? Kira-kira berapa, ya kan? Kira saya mutusin balik lagi ke mas-mas itu. Mas, kira-kira berapa, Mas? Sampai base camp. Kata mas-mas itu, ya udah 175, kata dia. Di situ nggak mikir panjang lah kita, ya kan. Emang mau langsung naik pagi, ya kan, ngejar waktu juga. 175, udah kita pick up dia datang, kita naik. Nah, pas sampai di perjalanan itu, pick up kita itu yang kita sewa nyemplung ke parit, Bang. Ke got. Nyemplung. Itu karena apa? Ngantuk supirnya kali? Dia alibinya itu kata ada binatang, katanya nutupin ini apa? Pandangan dia. Ternyata pas saya ngomong adep-adepan, mulutnya itu bau tape basi, Bang. Wah, ini kayaknya mabok. Iya. Makanya ngumpet ke parit. Iya. Situ Ugal-ugalan juga ya? Nyarilah solusi kita kan. Nyari solusi gimana ini paritnya lumayan, ya kan. Ban depan sebelah kiri. Udah masuk situ berarti? Masuk, keril kita tuh udah tublek. Masuklah ke situ. Cari cara, akhirnya kita gotong itu berempat-empat. Diangkat Ban depannya, ya kan.
di situ. Nah temen nyeletuk gini, nih kalau udah begini nggak dikurangin nih harga katanya. Iya. Oh enggak kata dia, tetep lah kita deal-dealannya kan 175 katanya. Udah gitu, ya wis lah, nggak masalah ya kan. Susah sih yang lawan orang mabok ya. Iya bener. Nah. Akhirnya dari nyebrur parit itu sampai base camp Bambangan, saya sama temen-temen nih udah was-was bang, karena udah tahu dia Iya. mabok nih, jalannya gelap, jalannya belok-belok, Iya benar. ya kan. Akhirnya alhamdulillah lah sampai Bambangan itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi di situ kayaknya belum ini online ya bang, sampai sekarang Masih juga on the spot kalau iya, dia. tubruk base camp ya kan. Akhirnya nubruk base camp, namanya kalau nggak salah itu yang punya base camp Mas Rohman apa, nama base campnya saya nggak tahu apa, lupa. Nah di situ akhirnya kita bongkar ini lagi, logistik, ada gak nih yang kurang atau apa atau ini ya kan. Udah akhirnya lengkap, kita sarapan lah di situ. Sarapan, habis sarapan urus registrasi ya kan. Habis itu urus registrasi, kita lanjut jalan lah, nge-trekking. Itu jam 8:30. Setengah 9 jalan. Di perjalanan itu ditawarin ojek karena dana anak sekolah nih dulu ya kan, pas-pasan nih, nggak usah lah jalan aja sampai pos 1 doang, paling berapa menit sih ya kan, pikirannya begitu bang, berapa menit sih, ya udahlah akhirnya kita mutusin jalan kok kagak sampai ini pos 1 ya kan, itu jalannya masuk ladang-ladang warga, terus tanah ini juga jalurnya tanah. Sampailah pas ngelihat, wih itu lapangan, berarti ini pos 1 nih katanya. Oh pos 1 jalan, ternyata itu bayangan bang. Iya. Masih bayangan lapangan itu. Masih bayangan, pos 1-nya masih jauh nih berarti ya kan. Gak di situ udah keluh kesah dah. Temen saya nih yang bawa jimat ini nih, si Akbar ini. Iya. Itu udah ngeluh. Capek beginilah begitu, udah ya first time lah, baru pertama naik dia kan, langsung dibawa ke Slamet, kaget lah. Iya benar. Udah gitu, akhirnya udah kita jalan pelan-pelan. Itu kurang lebih dari base camp ke pos 1 itu 2,5 jam bang. 2,5 jam itu. Iya, emang jauh sih. Jauh bang. Udah sampai situ kita di pos 1 istirahat lah di warung, di situ posisi tutup karena Jumat ya, Bang. Jumat tutup, istirahat yang di kayak ada bedeng seng-seng itu tuh. Di shelter situ. Shelter ya. Iya, di shelter situ istirahat, ngelurusin kaki. Tanyalah sama temen saya ini yang Irfan. Gimana, Bar? Udah enakan belum kaki? Jalan nih, kata dia. Ntar dulu lah, sebatang dulu. Ya udah habis sebatang kita ini jalan lagi itu sampai mau ke pos 2 itu jalanan udah parah tuh bang ya, udah terjal lah, udah masuk tanjak-tanjak. Itu sampai di pos 2 itu masih aman-aman aja sih, kalau nggak salah pos ini ya apa, Pondok Walang ya. Pos 2 Pondok Walang, sampai Pondok Walang itu kita istirahat lagi ya, pendaki ngaret bang. Buka kompor, Iya. ya kan, ngopi dulu, ya kan. Nah ini si Akbar ini udah ngeluh ya, lapar, baru makan tadi di base camp, Iya benar. ya kan. Akhirnya kita nyeduh lah Indomie di situ, makan, habis makan ngerokok sebatang lagi, lanjutlah ke pos 3. Ke pos 3 itu di situ ada warung, cuman tutup juga bang. Karena hari Jumat. Karena hari Jumat. Oke, iya. Orang pada sholat Jumat, kita naik malah naik gunung ya kan. Iya. Di situ tutup juga, sepi. Cuman kita orang 3 aja itu. Orang 3 itu. Akhirnya di situ
Lama-lama sampai pos 3 itu kira-kira udah mau menjelang sore lah bang. Udah kabut tipis-tipis, udah inilah. Udah turun ya? Udah turun ya, Iya. namanya alam kita kan nggak tahu ya. Udah turun, udah siapin jas hujan. Udah taruh di atas keril lu jas hujan. Jalan lah. Jalan sampai pos 4 itu, wah ini parah bang. Dari pos 3 ini, si Akbar ini, yang bawa jimat ini, si Akbar ini udah kesandung tali sepatunya sendiri lah, jatuh. Jadi itu keserimpet. Iya. Padahal udah kenceng diikat itu, keselip. Ya kita masih mikir, inilah ya. Normal masih aja ya? normal ya. Iya. Ya kan, masih normal mikir. Sampai pos 4 tuh sama Rantu tuh. Pos 4 itu mau menjelang maghrib bang. Menjelang maghrib. Di situ malah istirahat agak lama bang di pos 4 itu. Kita sampai masak kopi. Kan ada pohon besar tuh ya. Iya, yang 2 itu. 2 itu ya. Beda kali sama jalur sekarang ya. Iya. Masih di situ kita, oh sini dulu lah kata dia. Nggak apa-apa lah ngopi kata dia. Emang buat ngecamp memang nggak memungkinkan tempatnya ya kan. Emang udah dipesen juga dari pihak base camp. Kalau bisa ngecamp lewatin pos 4. Iya. Di pos 5 ada mata air juga ya kan. Udah jalan dari pos 4 itu naiklah. Itu lumayan juga bang ke pos 5 bang. Dari Samarantu itu jalan udah, mungkin dia gengsi ya bang si Akbar ini, kakinya mungkin udah sakit gara-gara jatuh itu. Jalan pelan, cuman dia nggak mau nunjukin kegengsiannya. Nggak mau nunjukin kalau dia capek gitu. Iya. Tapi bagus juga sih biar gak jadi beban. Iya, benar. Di situ ya kan udah sampai pos 5 itu ternyata rame bang yang ngecamp. Di situ kita nyari tempat nggak dapet ya kan, karena saya nggak tahu di pos 7 bisa buka tenda juga ya kan. Akhirnya maksa lah di situ. Dapet lah lahan ya miring lah, dibilangnya miring itu tenda. Kira saya maksa di situ miring begitu. Udah gitu air habis nih. Air habis kan, mata air deket ya dari situ ya, agak turun aja ya ke bawah ya. Akhirnya saya ngambil air, saya bilang anterin lo ambil air, saya nggak berani sendiri, saya bilang. Akhirnya si Akbar itu ditinggal di tenda, saya sama si Irfan itu turunlah ngambil air. Berarti ngambil air malam loh? Malam bang. Gokil. Karena emang belum tahu ya, karena belum tahu selamat gimana ya kan. Apa harus sore doang ngambil, nggak boleh malam. Itu cuman pakai headlamp 1 sama lampu HP doang kan. 1 itu kita ngambil air sampai tenda lagi. Nah si Akbar ini nggak ada bang di tenda. Kemana dia? Dia tuh jadi ada batu di ujung deket warung itu tuh. Iya. Belakang tuh kan ada batu tuh. Nggak tahu dia duduk di situ bang. Duduk ngadep ke arah bawah jurang itu. Duduk ngelamun aja bang, ngelamun. Kita sempet nyariin ini kemana nih anak ya kan? Katanya capek mau istirahat. Kita nyariin, kita tanya lah sama tenda-tenda sebelah katanya. Oh tuh mas di batu itu katanya. Ditepok lah sama Irfan ini. Ngapain lu di sini? Katanya. Enggak, nyari ketenangan aja katanya. Kata si Akbar. Kata si Akbar. Nah di situ kita belum curiga bang, masih normal kan. Udahlah, habis itu kita ajak dia ke tenda. Kita masak-masak ya kan, masak-masak. Sekitar kelar makan habis masak-masak itu jam setengah 10-an lah ada. Setengah 10-an itu kita tidur nih bang, kita matiin lampu tenda. Tidur. Ini ilalahnya di saya pertama bang. Saya kan berdua, Irfan ini belum tahu kalau dia bawa jimat ya. Oke. Saya tuh dimimpiin sama dibilang makhluk
Itu taunya pas udah turun sih itu, katanya penunggu Gunung Slamet. Namanya itu, dia nyebutin namanya itu Mbah Jamur Dipa. Mbah Jamur. Mbah Jamur Dipa. Tapi di mimpi itu kayak gimana lo mimpinya? Masih inget nggak? Ingat bang, Kayak gimana? masih ingat. Jadi dia datang dari belakang tenda saya. Itu datang pakai ya kayak inian, tahu gak inian orang Jogja bang, kayak kusir delman tuh, baju-baju. Oh iya kayak baju-baju jas gitu. Ah ya, datanglah dia ke mimpi saya. Dia langsung nanya saya begini. Jangan macem-macem di gunung ini, kata dia. Kawan kamu bawa apa? Lah saya bingung dong di situ. Saya diam, nggak bawa apa-apa mbah. Saya bilang. Itu di dalam mimpi saya tuh bang. Itu saya masih ingat banget. Terus Jangan berani aneh kalau naik gunung. Kamu ini cuma tamu. itu asli di mimpi saya bang. Pas udah itu saya kebangun dong. Kebangun. Wah saya kalau habis mimpi gitu kan pasti nyari air ya kan. Mimpi air. Di situ saya belum ngomong bang. Karena kan ilalai kalau ngomong apa-apa di gunung ini, ya mungkin itu apa saya kecapean kali ya kan, mikirnya masih begitu bang. Oke lah dari situ udah lanjut tidur lagi sampai pagi hari nih. Pagi hari saya tanyain, saya bangunin tuh berdua, mau ikut gak summit, kata si Irfan. Dia masih kayak ngigo-ngigo tidur, gitulah, ngamuk-ngamuk gitu, nggak jelas. Ya tungguin aja pan, kita ngopi aja dulu, sampai jam 5 dia masih begini, ya udah kita naik aja. Akhirnya 4:30 lewat itu dia bangun, udah diterakin lah sama Irfan. Lu gua bangunin dari jam 4 malah ngamuk-ngamuk. Kata dia siapa yang ngamuk? Oh, saya nyeletuk dong, ya orang tidur. Mana tahu, ya kan? Udah gitu kita ngopi-ngopi, ya sarapan cemil-cemilan lah. Akhirnya bau depek aja tuh, kita naik summit. Kita naik summit, di situ dikasih hujan, Bang. Hujan? Dikasih hujan. Sebenarnya selama kita naik dari bawah itu nggak ada cuaca ini. Saya tanya sama orang wilayah situ sih, ya 2 minggu ini selamat cuacanya lagi bagus. Di situ dikasih hujan bang, kasih hujan deros banget. Wah gimana nih? Percuma dong kita muncak kalau begini. Tembok juga, ya kan? Kata si Irfan, udah nggak apa-apa. Kita jalan aja pelan-pelan, sesampainya nggak sampai ya kita balik. Kan jalan, terus jalan itu abis pos 5 itu pos 6 nama posnya apa gitu saya lupa, Samyang Jampang ya. Kalau nggak salah ya. Samyang Jampang ya. Iya. Sampai Samyang Jampang si Akbar ini itu udah tanda-tanda bang. Ini bocah kok pucat. Wah, kita ngerinya hipo nih, apa gimana? Ditanyalah. Karena kegengsiannya dia, emang orangnya gengsi banget kan. Ditanya begitu, enggak apa-apa kata dia. Terus kata si Irfan, mau diseduin teh hangat kata dia, kan di Depek kita bawa tuh buat ini kompor ya. Kompor. Kata dia, nggak usah kata dia. Itu udah beda bang. Udah beda. Dari logat saya nggak ngomong sih, cuman dari ya saya kenal dia kan udah beda nih orang. Saya bilang kenapa ya, dalam hati saya udah lanjut yuk kata dia. Akhirnya jalan lagi ke pos 7, istirahat sebentar. Alhamdulillah nggak ada masalah. Oke lah, itu hujan masih rintik-rintik tuh bang. Makin atas ternyata makin berhenti hujannya. Iya. Anehnya di situ tuh, kalau gunungan alam kita nggak tahu. Terus udah sampai pos 7 jalan, akhirnya pos 8.
Samyang Kendi ya, Kendil apa? Iya. Samyang Kendil itu ya. Sampai situ, nih bocah kambuh lagi nih, ngeluh mulu, capek katanya, berat katanya, gue berat banget. Padahal nggak bawa apa-apa deh. Gak bawa apa-apa, gue berat banget katanya. Ini kaki gue yang kiri yang berat katanya. Kaki bang. Saya mikir, oh lu kan dari di pos ojek aja udah ngeluh kaki ya kan. Makanya saya berpikir positif begitu. Udahlah, akhirnya kuat gak? Kalau nggak kuat, kita turun aja lagi. Saya bilang, kuat, masih gengsi juga bang. Tinggi banget gengsinya itu. Iya. Terus udah begitu, jalanlah sampai keluar batas vegetasi itu, apa, Pelawangan ya bang ya? Sampai Pelawangan, di situ, waduh, cerah banget bang, aneh banget, cerah bang, bener-bener itu mantep banget. Lautan awan berarti. Oh iya bang, subhanallah saya bilang. Udah gitu, di situ saya lah sama Irfan foto-foto. Si Akbar ini nggak mau bang foto-foto. Ngomongnya juga, ya dia kan biasa paling gacor ya. Ngomongnya aja udah secukupnya aja. Ditanya, dia jawab, enggak ya diem. Beda dengan sifat aslinya dia itu. Berubah banget. Berubah banget bang. Dia di situ udah lanjut. Gua masih kuat katanya. Ya udah paling 5 menit lagi lah saya bilang ke puncak ya kan biar dia semangat lah. Ya udah ayo jalan lah. Itu jalan trek itu udah bebatu-batuan, udah pasir, udah ya ininya gunung lah gimana ya kan. Jalan alhamdulillah itu sampai di puncak itu udah mau 7:30 bang. Udah mau 7:30. Udah mau 7:30 ya udah terik juga lah. Tapi ramai di puncak tuh. Di puncak itu cuman ada orang 4 orang. Dia ngecamp di pos 7. Di pos 7 tuh emang ada tenda tadinya. Di pos 7 ada tenda tuh 2. Ada orang, nggak tahu, saya nggak nanya orang mana. Cuman basa-basi aja kita nawarin ngopi bang, gini bang. Iya bang, gini. Dia lanjut foto-foto di ujung sana. Itu cerah banget, laut. Ini kelihatan bang. Waduh, mantep saya bilang. Ini dikasih hujan di pos 5 begini sampai atas beda lagi, cerah. Udahlah, kita nggak lama di situ bang. Jam 8-an turunlah. Nah, di sini nih pas turun ini bang, baru anehnya. Turun ini si Akbar ini, udah lu aja duluan, gue masih betah di sini katanya. Ngomong gitu deh. Ngomong begitu bang. Aneh kan? Ya saya bilang ya nggak mau lah, kita naik bertiga ya turun harus bertiga. Ntar gue ikut rombongan lain aja. Ya tetap aja nggak mau lah saya bilang. Ini kan kita dari Jakarta bertiga, ya harus bertiga kemana-mana saya bilang. Di situ masih bang keras wataknya. Kalau langsung saya tembak ini, kalau lu ikut rombongan orang, lu kenapa-napa, yang dicari gue berdua. Saya gituin kan. Karena kan perginya orang tuanya tahu, iya. Udah gitu kita paksa lah akhirnya mau turun, cuman jalannya paling belakang bang, nggak mau ngedempetin kita berdua. Kita tungguin. Wah kakinya kali ini bocah sakit. Nah di situ si Irfan ini udah mulai sadar dengan sifatnya dia nih. Ada perubahan. Ada perubahan katanya. Ngomonglah ke saya, kok dia sifatnya begitu ya? Jadi dingin ya katanya. Ya mungkin kecapean kali ya, namanya baru naik langsung ke Slamet kan. Iya kan? Keren ya kan? Ya udahlah. Lupain aja. Kita tungguin. Jadi tuh dia di atas, Bang. Saya di bawah nih berdua. Saya berhenti, dia ikut berhenti. Jadi main tunggu-tungguan. Jadi nggak mau mepet sama saya. Main tunggu-tungguan. Akhirnya sampailah udah lewatin Pelawangan itu, sampai di pos berapa 8 itu. Akhirnya di situ
buka energen lah, nyeduh lagi lah, masih ada inian kan. Mukanya soalnya pucet banget bang. Nanti kalau dokumentasinya ini ditampilin, Iya. mukanya itu Beda berarti. beda bang, beda banget mukanya. Orangnya mah hitam, kulit sawo hitam, cuman pucet. Ya Irfan sih masih mikirnya dia ini kedinginan ya kan. Mana ada sih orang naik gunung mukanya nggak ini ya kan. Ya udahlah. Nah sampai pos dari pos 8 itu ke pos 7. Di pos 7 itu berhenti lagi bang. Dia nggak mau, tetap nggak mau rending bang. Maksudnya kalau kita normal kan branding ya, Iya. ngikut, apalagi dia kan baru naik. Apalagi dia di belakang ya. Iya. Terus main tunggu-tungguan lagi, akhirnya di jalan lah nyamperin kita. Dia jalan, dia ngomong gini, tinggal sini enak ya kayaknya. Sempet ngomong gitu bang, tinggal di sini nyaman kata dia, sejuk. Wah kita lihat-lihatan dong berdua. Udah, lu di tengah kata Irfan. Ayo jalan. Di tengah jalan, jalannya itu ya ilah bang, langkah itu kehitung bang. Kakinya dia tuh katanya berat banget, berat kata dia. Buat diangkat untuk ngelangkah itu Susah. susah. Berat, ya. Jadi kalau dia udah duduk udah nyaman, nggak mau kemana-mana. Udah sampai pos 6 berhenti lagi. Ini bocah udah aneh. Tato lari bang, lari ke arah hutan-hutan itu. Saya kira mau kencing kali ya, coba ikutin. Itu di arah hutan itu ada pohon, dia nyenderan di situ bang. Bengong aja, bengong ngeliat. Disamperin lah sama si Irfan, lu kencing lama amat. Nggak jawab bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dari ngencing ini kok dia lama banget ya kan? Disamperin lah sama Irfan ini. Disamperin, ternyata dia nggak kencing bang, bengong, nyender aja di pohon. Nyenderan di pohon. Tatapannya tuh kosong ke arah hutan itu. Tepok lah, nggak mau jawab. Ngapain lu sini? Ayo turun kata dia. Ke tempat camp kata dia. Akhirnya direndeng, paksa mau tuh jalan. Itu tangan udah dingin bang, udah dingin banget. Akhirnya kita udahlah di situ kita dempetin bang. Kita dempetin. Nah si Irfan ini bawa tali bang, bawa tali rapia. Jadi saya kan paling belakang, si Irfan di depan, nah si Akbar ini Di tengah. Oke. Jadi itu kita ikat di inian pinggang tuh tali, dilibet. Jadi tuh bocah nggak bisa kemana-mana kan. Soalnya udah feeling kita berdua udah aneh nih, udah aneh ya kan. Udah itu sampailah di pos 5 ini. Pos 5 ini saya turun lagi ngambil air kan. Persediaan lah buat turun. Buat masak-masak juga ya kan. Buat masak-masak. Akhirnya bisa ngambil air. Si Akbar ini, saya tanya kan, si Irfan ini di depan tenda kan. Saya tanya kan, si Akbar kemana? Tuh tidur katanya. Di mana? Di dalam tenda. Ya udah biarin aja dulu, ntar masakan jadi baru bangunin. Udah akhirnya gitu, udah jadi masakan, dibangunin. Nggak mau makan bang, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau makan, nggak mau minum. Terpaksa dong, ya nggak bisa begini kata dia. Si Irfan nyeletuk begini bang, ya udah lu nggak mau makan kita nggak turun kata dia. Terus saya nanya, maksudnya nggak turun? Ya harus dia dulu makan, baru kita turun. Dia jawab begini dengan halusnya, nggak apa-apa, di sini aja. Udah mulai aneh. Iya, berarti ya. merinding gue bang. Nggak apa-apa, di sini aja kata dia. Wah, di situ saya udah tatap-tatapan, udah lihat-lihatan kan sama si Irfan.
udahlah packing, paksa lah cemil-cemilan masukin. Aku direjeng tuh kayak bocah kecil minum obat bang. Dipaksa gitu. Paksa teh ya kan, masukin teh, cemil-cemilan, ditelen, tapi dimasukin lagi dilepehin, dimasukin lagi dilepehin. Wah ini bocah udah nggak bener nih, saya bilang. Udah akhir itu si Irfan jagain Akbar itu, saya yang ngelipet tenda bang. Saya ngelipet tenda, itu posisi udah siang lah. Kita turun udah mau johoran lah. Udah itu ngelipet tenda, jalan lah ke bawah, ke pos Samarantu. Sebelum pos Samarantu itu, ada dikit bang, sebelum pos Samarantu itu agak melipir. Nah si Irfan ini mau buang air kecil kan, melipir dikit. Nah nih nemu kerangka ini di sini bang. Baru ketahuan itu si Irfan teriak, tak, kenapa? Sini dah, kata. Ya nggak bisa lah, ini bocah gimana ditinggalin? Kata saya begitu kan. Udah kesini dulu, terus saya samperin dia ke sana. Pas saya samperin, tuh lihat kata dia, bener-bener bang, itu bukan rangka ya. Kalau rangka kan utuh ya. Masih utuh ya. Utuh. Kalau ini kan Udah kepisah berarti. pisah. Kayak tulang, dibilang tulang tangan, ya mirip lah. Itu kalau utuh ya mungkin kita bisa lapor, bisa ini ya. Itu karena kan rangka doang. Berapa potong segini, ntar di ujung lagi ada, itu udah ketimbun tanah, udah ini. Jadi tuh kata si Irfan ini, dia taunya nemu itu pas mau kencing itu, dia kan nyari yang enggak inilah, ke semak-semak. Di situ dia nemuinnya katanya. Tapi ada berapa pieces atau biji itu tulangnya? Ada dua bang. Dua dengan jarak yang nggak begitu jauh, nggak nyatu, maksudnya nggak nyatu itu. Ya kayak tinggal lengan aja, kayak tulang aja udah. Kayak tulang sapi gimana sih gitu ya kan? Nggak mungkin lah sapi ya kan di gunung. Iya bener juga sih. Hewan juga nggak mungkin tulangnya segede gitu ya kan? Udah akhirnya dipoto lah tuh sama Irfan itu bang. Nah nih yang dokumentasinya ini nih yang mau dicari ini. Iya. Ya kan? Dipoto lah situ sama Irfan. Balik lagi akhirnya. Si Akbar ini masih di situ, tapi posisi dia merenung bang. Kayak orang gimana ya? Kosong, Diem aja dia. diem, diajak ngobrol nggak nyambung. Dikasih rokok nggak mau? Nggak mau. Jangankan rokok, minum nggak mau bang. Cuman gimana ya? Dikasih minum, akhirnya dipaksa. Jadi tuh di sini aja minum. Di sini aja, ya kita tahu lah orang minum gimana sih. Iya. Kok ininya kan kagak nempel aja, nggak tanpa ini, ngasih lagi ke si Irfan. Udah begitu minumnya, diem aja udah. Ayo jalan, kata dia. Jalan lah dengan kakinya yang berat diseret-seret itu, ya kan. Sampailah pos Samarantu. Sampai pos itu, si Irfan itu siang lu bang, ngeliat dari ujung arah jurang itu tuh yang ada kayak pohon ainan apa roboh lah. Iya, pohon tumbang itu. Itu katanya ada yang lari bang, katanya cepet, bayangan hitam itu cepet, serep kata dia, hilang. Udah gitu dia belum berani ngomong di situ ya kan, karena kan saya juga yang mimpi itu nggak mau ngomong ya kan. Iya. Ini ntar ketahuannya udah Pas udah di base camp ya? di pos 3 ini yang warung. Oh, berarti cerita di pos 3. Iya. Nah udah situ, udahlah jalan itu udah temengkeh-mengkeh ya kan. Akhirnya kayak relay si Akbar ini saya yang bawa ya kan. Ditanya lah sama Irfan, masih kuat kata dia. Masih kata dia. Jawabannya
simple, padet, masih. Terus capek, enggak. Cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja bang. Beda sama dulu apa kemarin naik ya sama ini. Iya. Ya kan, itu makin pucet bang. Makin kayak orang gak ada darahnya gimana sih? Pucet-pucet biru. Lu kedinginan katanya. Enggak. Udah begitu doang. Nggak ada nada apa-apa lagi. Akhirnya udah jalan lagi. Sampai di pos 3. Di pos 3 ini dia jatuh bang. Plok. Jatuh. Langsung merem. Itu keadaan, wah hipo nih saya bilang. Warung buka kan yang Bude itu tuh, warung itu. Dibawalah ke situ. Kata Bude kenapa? Nggak tahu nih, Bude kecapean mungkin. Saya lupa namanya Bude siapa itu, dia nyebutin. Nggak lama lakinya datang. Lakinya datang langsung nanya gini, kamu ngelakuin kesalahan apa di atas? Nah di sini nih bang kebongkar bang. Terus saya bilang, saya nggak ngelakuin apa-apa mas. Saya bilang, teman kamu? Si Irfan jawab, enggak katanya. Ini bawa apa kata dia? Enggak bawa apa-apa. Nah disitulah bingung. Dibukalah dompetnya bang. Dompetnya si Akbar ini. Sama suaminya Bude itu. Iya. Dibuka tuh dompet, nggak taunya ada wapak. Nggak tahu wapak jimat apa itu. Bentukannya itu dia kotak, pinggirannya dijahit itu bulu bang. Nggak tahu bulu kijang kata si suaminya Bude ini sih, ini bulu kijang. Nggak tahu kulit kijang. Iya. Nggak tahu dalamnya apa, ya kan? Ini kata dia penyebabnya. Kata, wah abis saya di situ diomel-omelin bang. Kamu mau naik gunung mau senang-senang atau mau nyari masalah, nantangin ya kan? Di situ saya keinget sama mimpi saya itu yang malam di camp itu. Oh iya. Yang Mbah Jamur Dipa itu. Akhirnya di situ saya buka suara. Saya bilang aman lah, buka suara nih sama suaminya Bude ini. Mungkin orang bisa ya kan? Iya mas, semalam saya tidur. Selang berapa lama tidur saya ngimpi didatengin sama abah-abah. Pakaiannya itu pakaian Jawa. Terus dia si suaminya Bude ini tahu bang, celananya coklat, rambutnya putih. Iya, itu kata dia. Dia nggak mau apa wilayahnya dia diganggu sama ginian. Mungkin bentrok energi bang. Iya. Ya kan? Bentrok energi. Ini emang jimat apa? Kamu temennya ini udah pada tahu dia bawa jimat, kenapa dibolehin? Kenapa nggak dititipin? Ini lebih parah kalau orang base camp tahu katanya. Waduh, di situ saya udah lemes ya kan berdua. Kita nggak tahu apa-apa mas. Kan udah dibilangin kalau bawa apa-apa suruh titipin emang di bawah. Cuman si Akbar ini tetap ngomong nggak bawa apa-apa. Nggak jujur dia. Iya, nggak jujur bang. Mungkin ya gua nggak percaya lah dia. Udah kata dia. Terus pada ngomong apa gitu tentang abah-abah itu? Yang abah-abah. Yang lo mimpi itu? Iya dia ngomong begitu aja bang. Jangan kotori tempat ini. Jangan merusak tempat ini kata dia. Kawan kamu bawa apa? Kalau nggak salah itu terakhirnya ada bahasa Le. Terakhirnya bahasa Le begitu, bawa apa Le? Lah saya di situ dalam mimpi ya bang. Iya. Saya jawab dong, nggak ada mbah. Nah kok lu bisa tahu namanya itu dari siapa? Nanti itu sama Pawar Sito yang di base camp ini bang. Oh di bawahnya lagi. Kuncen ini yang akhirnya sampai orang base camp itu tahu karena manggil Pawar Sito ini. Oke. Ya itu coba. Nah, udah gitu kan disembuhin lah tuh sama suaminya Bude itu ya. Nggak kuat. Katanya masih keadaan nggak sadar ya kan.
Akhirnya saya oper keril ke Irfan, saya gendong, suami Bude ikut turun, dampingin, ikut turun, dampingin. Itu gangguannya banyak bang, yang sekelebatan inilah kata suaminya Bude. Dia tahu, udah abain aja katanya. Ngomongnya jauh-jauh medok gitulah, jangan diliatin kata dia. Dibiarin aja gitu. Dibiarin aja katanya. Fokus aja sampai bawah, ya kan. Berarti si Akbar ini lu gendong turun? Saya gendong bang. Nggak sadar dia Nggak sadar posisinya. Nah, kerilnya si Akbar ini dibawa si Irfan ini. Jadi tukeran kan, tadinya saya bawa kerilnya dia karena dia masih bisa jalan ya kan. Si Irfan nuntun ya kan. Akhirnya udahlah tukeran aja, saya gendong. Katanya suami Bude, kalau nggak kuat gantian aja, kalau nggak gotongan. Di situ banyak pendaki naik bang. Hari Sabtu ya? Sabtu. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Biasa ini punya emah, ya kan? Bilang, Mahnya kambuh iya, ya? mahnya kambuh, kedinginan, ya kan? Makanya mas makan katanya. Udahlah saya cuekin di situ. Berhentilah di pos 2. Di pos 2 ini berhenti, istirahat. Nah, si Akbar ini bangun bang, melek. Melek dengan tatapan itu kosong. Ngeliatin ke atas saja. Nah, suami Bude ini nyamperin dong. Akhirnya suami nggak tahu itu baca-baca apa. Jatuh lagi, ini lagi, merem lagi. Pingsan lagi, lemes. Itu posisinya udah pucet banget bang. Udah bener-bener nggak apa ya, dibilang manusia normal kedinginan ya nggak sampai segitulah. Kayak orang meninggal udah berhari-hari diinepin kan, ada biru-birunya begitu. Berarti berubah banget tuh. Berubah banget bang, berubah banget. Sampailah di pos 1 ini, masukinlah ke shelter itu yang bedeng tuh. Di situ orang warung bapak-bapak buka tuh, yang warung kita naik tutup itu, karena kan weekend. Disamperin lagi kan. Kenapa? Di situ saya diomel-omelin lagi bang berdua. Ya saya nggak tahu mas, saya bilang. Kalau dia itu bawa benda-benda gini, si ini lakinya Bude ini udah ngomong duluan sebelum saya jelasin. Jadi dengan wah emosi ya kan, dia nyamperin saya berdua, ngomel-ngomel begitu. Saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau dia bawa jimat-jimat ini. Saya bilang, kamu ini, kata dia, kalau sampai orang base camp tahu, kamu ini bisa di blacklist, kata dia. Wah, di situ kan pertanyaan dong, blacklist selamat doang atau semua gunung nih ya kan? Wah, di situ ya kata Irfan, ya mau gimana, ya kan udah kejadian, ya kan. Akhirnya udah ada ojek di situ bang, 1 ada ojek, naik ojek aja, kata dia. Akhirnya bonceng 3 tuh naik ojek. Dengan jalan yang berdebu itu, tanah itu, sampailah di base camp ini, apa, base camp yang Bang Roman ini nih. Sampai di situ disembuhin lagi sama orang tetangga situ. Tetangga situ nggak bisa juga bang, nggak bangun. Itu lama juga bang, nggak bangun juga. Akhirnya sampai ranger ya, dibilang ranger kali bang ya, sampai datang, saya ditarik berdua ke pos registrasi bang, ditanya-tanya lagi. Nah, di sini feeling saya udah di blacklist nih, langsung nih saya bilang. Saya ngomong ke Irfan, nih kayaknya kita mau dieksekusi nih, ya kan, mau di blacklist kan. Akhirnya saya dengan bahasa Jawanya dia lah, ngomong logat Jawanya dia. Ya saya cuman bisa diem bang, karena emang bener pure kita berdua nggak tahu apa-apa. Nah yang orang mesen kalau ada bawa benda-benda apa itu harus ditinggal, datang bang. Oh yang kemarin sebelum briefing itu. Oh, itu datang. Waduh, saya bilang habis lagi nih, saya bilang.
udah pikiran udah kemana-mana dah. Ini gimana buat ngulanginnya juga dia ya kan. Tuh kan, saya bilang, kamu kalau bawa apa-apa, dititipin, kata dia. Bener Pak, saya nggak tahu Pak. Saya bilang, bener-bener nggak tahu kita berdua dia bawa ini. Ya kan? Mungkin kalau barang haram lainnya kelihatan lah. Kalau ini kan di dompet, Bang. Iya. Cuman dia yang bisa buka dompet dia ya kan. Masa kita buka-buka. Udah di situ akhirnya selang sejam setengah juru kunci itu datang, Bang. Juru kunci Gunung Slamet. Pak Warsito itu juru ininya. Pak Warsito itu datang. Akhirnya mana ininya jimatnya? Jimatnya itu kan udah dipegang sama suaminya Bude itu ya. Iya. Dikasihin lah. Dikasihin tuh jimat nggak pakai basa-basi. Dia seset, Bang, pakai pisau yang lipat itu. Iya. Seset bacaan Arab. Nggak tahu itu bukan ilmu ini. Ini buat kebal lah, buat perempuan lah, buat ini memikat lah pokoknya. Oh itu. Itu ternyata, Bang. Bukan kebal. Bukan. Di situ ada kebal juga, ada buat mikat perempuan juga. Oh iya, kayak penglaris gitu. Nah, Emang dia jelek tuh? dibilang gantengan saya, Bang. Nah, di situ udah saya dipanggil lah berdua di situ. Itu bocah masih keadaan belum sadar Belum kan, sadar berarti. belum ditahanin sama Pak Warsito ini ya kan. Akhirnya saya dipanggil, kamu tahu ini apa, kata dia. Ini tuh buat memikat wanita sama kebal sebelum naik. Dia masih di rumah. Ini diapain kalau ini diritualin lah sama dia. Ditetesin minyak apa saya nggak ngerti itu, Bang. Diritualin. Dia percaya ini kalau ini buat selamat, kata dia. Biar aman-aman aja ya kan. Ternyata ujung-ujungnya begini, kata dia. Wah, di situ saya bener-bener saya udah diem aja, Bang. Udah siap salah aja di situ, Bang. Udah diem aja. Yaudah, kamu ikut saya, kata dia. Ditahanin lah si Akbar ini. Tahanin ada setengah jam, Bang. Berontak. Mata merem. Cuman berontak. Mata merem, berontak. Udah gitu, udah selang berapa menit dari dia berontak, dia sadar lah, siuman. Cuman masih melek kosong, Bang. Belum bisa diajak ngobrol apa-apa, Bang. Udah abis itu saya dipanggil lagi sama Pak Warsito ini, yang juru kunci ini. Ini anak, katanya, kalau mau naik gunung lagi, kata dia, ke Slamet, ya ini Allahu alam, kata dia. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, kata dia. Bisa terjadi lagi, katanya. Oh, kayak udah ditandain berarti. Ditandain, Bang. Ibarat kata kalau Lu datang lagi abis tuh. Abis. Diancem, Bang. Iya. Kayak diancem. Udah ditandain dia. Mau dia ya percaya nggak percaya ya, Bang. Mau dia nggak bawa apa-apapun, Tetep pas tetep, itu, Bang. Karena ini ya itu yang saya tahu, Mbah Jamur Dipa kalau nggak salah namanya itu. Mungkin lah orang-orang leluhur selamat tahulah itu nama itu, Bang. Ya kan udah. Berarti juru kuncinya yang bilang kalau itu beliau itu namanya. Iya. Oh, oke. Dia tuh nggak pakai saya jelasin lagi udah tahu, Bang. Dari mulai kayak penampilannya ya. Penampilannya. Dari mulai baju dan celananya. Nah, gitu ya. iya. Dari situ. Wah, dalam hati bener sakti nih orang. Dia bilang, bisa tahu. Nggak pakai saya omongin lagi, Bang. Sedangkan suaminya Bude belum ngomong apa-apa sama dia. Dia langsung bisa nebak. Ini soalnya langsung yang ini Mbah Jamur Dipa, kata dia. Wah, di situ bingung saya, Bang. Alhamdulillahnya nggak jadi di blacklist, Bang. Cuman dimaki-maki aja. Dikasih saran lah ya. Saran ya di
dikasih wejangan lah Dikasih kalau bahasa wejangan Jawanya ya. itu ya, di wejangan. Kira udah, dia kan udah sadar, cuman masih pelangap-pelongo gitu. Ditunggu berapa menit itu, akhirnya bisalah dia duduk. Cuman masih sender bang, nyenderan. Disuapin teh sama Pak Warsito itu teh anget pakai sendok. Itu udah pasti udah dibaca-bacain lah. Mau bang, mau. Terus udah habis kan, minta lagi. Ini teh masih panas banget bang, masih, ngebul banget. Iya. Langsung diglek sama dia. Itu teh bener-bener masih ngebul. Orang kita pegang begini namanya di gunung, walaupun air panas ya tetep kan ke diri kita mah melepuh bang. Iya, iya. Habis tuh teh bang. Udah biarin dulu kata dia. Biar sampai ini dulu, sampai bener-bener pulih lah kata dia. Ya udahlah, di situ saya ngilangin stres, ngilangin apa namanya mumet ya kan. Gimana ini, yang penting dia udah sadar ya kan. Udah saya pikir udah nggak kenapa-napa lah. Saya ngerokok lah, saya ngopi di warung di situ ya kan. Udah gitu, udah bisa. Akhirnya saya suruh suapin, kasih makan dulu kata Mau dia? Mau bang, walaupun dikit, Iya. nggak ketelan ya kan. Yang penting ada yang masuk Nah gitu. Ya. masuk, udahlah mulai sifatnya dia mulai dikit-dikit mulai agak kelihatan lagi sifat aslinya, beda banget sama kita naik itu bang. Saya pikir udah sampai di situ aja bang. Oh udahlah, udah kelar lah, orang ngejuru kunci kan. Jimatnya juga udah dihancurin ya kan. Udah dibuang ya. Udah dibuang ya kan. Udahlah aman. Akhirnya kita pulang tuh bang. Kita Tapi lu pulang. nggak sempet nanya si Akbar, lu bawa apaan Bar emang gitu? Itu belum bisa ditanya-tanya bocah bang. Oh. Masih gimana ya? Iya. Ya udah sifatnya udah normal, cuman diajak ngobrol itu masih Masih belum ada ini ya. belum ada reaksi, belum bisa lah. Pokoknya ntar si Irfan ini ngomong, ntar di Jakarta kita mob abis dia katanya. Ya kan? Udah gitu, udahlah pulang. Di situ saya masih nginep bang di base camp itu bang. Malam itu. Malam itu nginep lagi bang, nginep lagi. Terus pulang itu kita hari apa ya? Minggu bang. Hari Minggu itu kita pulang, naik angkot lah bang di situ. Kan ada angkot kalau siang ya kan, sampai Bobotsari itu. Naik angkot. Udahlah kita pesen bis pulang. Di bis ini dia kambuh lagi bang. Kamu lagi? Iya. Di bis ini dia teriak-teriak bang. Kita duduk di seat depan yang bangku 3 tuh. Iya. Ya kan, zaman dulu kan bangkunya masih 3, belum ada 2 set. Teriak-teriak bang. Lagi rame penumpangnya? Rame. Sekarang gila dong. Iya, waduh saya bilang. Saya pikir, kata si Irfan, kirain udah sampai di situ doang ya kan. Teriak-teriak, wah saya bilang. Nah kondekturnya 2 orang itu nyamperin dong. Kenapa mas? Kata, nggak tahu mas. Akhirnya di rest area daerah mana ya, daerah Tegal apa, berhenti tuh, berhenti ditenangin lah tuh bocah. Tenangin. Nah di sini udah bisa ngomong bang. Udah itu naiklah ke bis lagi, jalan. Udah jalan sampai Cikampek ya kan, ngeres lagi. Itu udah mulai seger lah. Normal aja. Normal lagi lah bang. Udah inilah, bisa nih ditanya-tanya udah. Lu bawa apa? Kata dia. Kata si Irfan? Kata si Irfan. Langsung ditembak begitu. Akhirnya di situ dia jujur. Dia bawa jimat dari mana, kata si Irfan. Dia berguru di daerah mana ya? Saya lupa, daerah Bogor pokoknya bang. Jimat dari situ. Terus kenapa waktu orang base camp itu ngomong, briefing suruh barang-barang yang terlarang itu ditaro, lu nggak jujur ya kan? Dia ngomong gini, ya gue buat keamanan diri gue, bukan keamanan diri lu. Nyawa gue berdua pun terancam kalau kayak gini
ya kan? Kalau diri lu selamat, ya kan? Sedangkan gue berdua nggak tahu, ya kan? Kira di situ udahlah, Irfan emosinya reda, saya redain. Tapi dia nggak marah tuh si Akbar dibilang gitu. Nggak marah bang, cuman dia ingetnya, kata dia udah di pos 3 itu udah nggak tahu apa-apa, udah hilang gitu aja kata dia. Tiba-tiba dia udah sadar di bawah. Ada sadar di bawah aja kata dia. Jadi tuh dia katanya pas dia turun dari puncak itu emang udah diikutin sosok hitam itu ternyata bang. Jadi tuh kakinya dia tuh kayak ditahan bang. Dia mau ngelangkah Kayak berat gitu. berat bang kata dia. Di situ dia cerita, udahlah dinasehatin sama Irfan, gua nggak mau naik, ngajak lu lagi katanya. Kalau lu kelakuannya masih begini katanya, gua kapok. Kalau begitu nggak inget cuman yang bawa doang, pasti rekanannya mau berapapun rekanannya pasti ikut kena kata dia. Oh, di situ dia diem aja. Iya aja kan bocahnya. Lugu begitu. Udahlah jalan, sampailah di terminal Kampung Rambutan lagi nih bang. Di situ kita mau misah nih ya kan, mau misah karena si Irfan ini rumahnya di Lebak Bulus, si Akbar ini rumahnya di apa kalau Kampung Rambutan Pasar Rebo. Pasar Rebo saya yang paling jauh ke daerah Depok ya. Oh iya. Lenteng Agung. Akhirnya saya anterin lah si Akbar ini. Saya takut kenapa-napa lagi kan. Si Irfan udahlah biarin. Dia Lebak Bulus naik angkot lagi dari situ ya kan. Saya anterin ke Pasar Rebo. Terus emaknya lagi nyapu tuh di depan. Emaknya lagi nyapu. Udah naik kata dia. Gimana? Kata emaknya. Ada kendala gak? Oh nggak ada bu, aman, alhamdulillah. Saya bilang. Oh ya udahlah kalau kayak gitu. Itu bocah nggak pakai salim bang, nyelonong aja masuk ke rumah. Nyelonong aja masuk. Ya mungkin Kecapean kali. Emaknya juga bingung lah bang. Iya. Kok nih bocah begini? Nah ini yang saya bilang sakit bang dari sini. Oh, sampai rumah Sampai rumah. Berapa minggu dia sakit? 3 hari bang. 3 hari. 3 hari bang. Tapi lu tahu dia sakit apa? Jadi tuh, waduh, saya izin sama orang nggak apa-apa lah. Ntar saya ini jadi tuh perutnya dia tuh ini bang, sini ada jentulan bang. Perut ada jentulan? Iya. Hamil? Jadi kayak apa ya? Kayak jendolan cuman keras bang. Jendolan itu bener-bener kayak bisul cuman gede bang. Di sini bang, gede. Dibawalah ke rumah sakit dekat rumah dia tuh di Pasar Rebo itu ya kan sama emaknya. Dibawa, kata dicek lab lah, dicek darah, di apa itu nggak ada apa-apa kata dokter. Normal semua diagnosanya. Udah habis itu pulang lah. Terus saya dipanggil tuh sama emaknya. Kan emang deketnya sama saya kan tuh bocah. Saya dipanggil sama emaknya, emang ngelakuin apa naik gunung begini gini kan emaknya orang Solo. Iya, ya paham gitu. paham lah gitu ya. Ini bu, ya di situ saya ceritain semua bang. Dia bawa jimat, bawa apa biar katanya selamat lah begini gini. Nah jimat ini yang bikin dia begini. Ah sampai situ. Panggil orang pinter bang. Oke. Diobatin tuh sama orang pinter. Orang pinternya itu dari Ciracas apa kalau nggak salah. Panggil dari daerah Ciracas sama orang pinter itu. Wah, belum dipegang bang. Udah ngomong, wah, astagfirullahaladzim katanya. Ternyata ngikut bang. Dia sakit itu. Itu katanya keringetnya segede-gede jagung bang. Keluar keringet terus. Udah gitu ngeluh mulu sakit. Kata orang pinter itu dikasih doa-doa lah, dikasih air lah di ini segala macem, dikasih ritual apa saya nggak ngerti kan. Akhirnya yaudah nggak apa-apa, besok saya kesini lagi katanya.
Di hari kedua itu bang, di hari kedua itu orang pintar itu ke situ. Saya penasaran dong, saya ikut lah, saya main lah ke rumahnya. pengen lihat Iya, ya. ini bocah kenapa nih ya kan? Di hari kedua itu kata orang pintar diobatin lagi lah. Jadi di kamarnya dia kita nggak boleh masuk bang. Cuman si Akbar itu aja sama Yang ngobatin. yang ngobatin. Di situ teriak bang kenceng, sekenceng-kencengnya jerit kayak yang di bis gitu. Teriak. Wah itu lama juga bang. Nyamannya sontak kaget dong. Mau dibuka kamarnya dikunci sama Ustadz itu. Iya. Nggak lama berapa menit Ustadz itu keluar. Ustadz itu keluar. Terus ngomong, saya nggak tahu ngomong apa ya sama mamanya, saya nggak berani ikut-ikut campur. Akhirnya katanya besok mau diobatin lagi terakhir. Kalau cara ini Nggak bisa juga. nggak bisa juga, Ustadz itu nyerah katanya. Mamanya di situ udah nangis bang, udah lemes ya kan. Anak satu-satunya bang, harapan ini ya kan. Harapan beban keluarga. Iya, jadi beban ya kan. Udah di situ, wah di situ semalaman saya kepikiran bang. Ini bocah besok gimana ya? Mau diobatin lagi, mudah-mudahan ya dikasih jalan biar sembuh ya kan. Ya namanya manusia ada aja salahnya kan, saya bilang. Akhirnya udah gitu diobatin lah. Besokan harinya tuh jam asar, saya asar ke sana, ustadznya menjelang maghrib datang. Ustadznya datang, diritualin lagi lah begitu di dalam kamarnya. Dalam kamarnya, itu ustadz sampai gobios bang, keringetan. Itu bajunya dia tuh sampai basah, bener-bener basah. Terus ustadz minta kerating deng, tolong beliin kerating deng 2 buat dia minum. Nggak tahu itu apa kerating deng gitu ya kan. Karena mungkin staminanya Kayaknya bang. Iya. Akhirnya di situ duduklah. cuma minta keratin deng, coba beliin pizza gitu. Aduh. Dilakuin kayaknya bang. Emaknya udah gitu. Duduklah di ruangan keluarga itu bertiga. Di situ saya, ustadznya itu sama emaknya itu. Ya kan kalau bapaknya kan udah nggak udah almarhum. Iya. Duduk, insya Allah kata dia besok pagi kempes udah hilang. Wah, benjolan itunya. Iya, di situ saya lega bang, lega banget. Akhirnya sampai saya minta nomor emaknya bang, Bu bagi nomor ibu dong, saya bilang, buat ini kabar dia besok gimana. Iya. Pas besoknya saya pulang, Ustadz pulang, besoknya siang saya ke sana. Cuman masih di kamar aja sih dia. Alhamdulillah udah kempes, Bang. Oh, benjolan kempes. Benjolannya udah kempes. Cuman masih lemas kata dia. Kayak badannya pada sakit. Masih panas menggigil lah. Iya. Masih ya mungkin ya bekas Efek namanya obatnya mungkin ya. efek ininya begitu kali ya, namanya ditempelin. Kalau orang habis kesurupan juga kan Lemes. pada sakit Bang. Apalagi itu berhari-hari ya kan. Ya alhamdulillah udah ini. Tapi Ustadz itu masih sering doain dari jauh, masih sering diobatin sama Ustadz itu. Tapi sembuh totalnya berapa minggu tuh? Sembuh total pulih-pulihnya itu 5 hari Bang. Oh, 5 hari. 5 hari pulih. Udah pulih tuh. Bener-bener pulih. Udah bisa sekolah berarti tuh. Bisa masuk lagi. Tapi normal. Sifat-sifatnya masih kayak gitu lagi berarti. Normal Bang. Udah normal, bener-bener pure normal. Bener-bener normal. Nggak ada ya sifat-sifat yang saya di gunung. Saya masih Irfan itu kan beda kan sifatnya. Udah kata Irfan, udahlah gue kapok ngajak dia naik lagi katanya. Tapi sampai sekarang masih sering naik gunung dia tuh. Saya udah nggak ngajak-ngajak lagi Bang. Saya juga iseng Bang. Namanya manusia kan pikir, iya gue berubah gini-gini. Ntar begitu lagi kita kan nggak tahu Bang. Iya udah. Sampai sekolah udahlah biasa. Ya di keep lah anak-anak sekolah yang Nggak ada yang cowok tahu tahu aja, yang cowok-cowok biasa nongkrong aja yang tahu. Itu cerita di keep biar nggak rame lah. Ya mungkin itu aja sih Bang. Cerita dari
saya pengalaman tahun 2017 naik Gunung Slamet. 2017 ya, ini langsung penghuni Gunung Slametnya ya? Iya, Yang turun langsung yang tuh turun buat langsung bang. nganuin si Akbar ini Iya. karena jimatnya. Tadi Jimat. siapa namanya tadi? Mbah Jamur Dipa. Mbak Jamur Dipa. Iya. Aku pernah dengar juga emang sejarahnya emang iya sih Gunung Slamet itu ada beliau itu. Mbah Jamur Dipa itu bang. Oke. Sampai Kuncen turun langsung. Sampai Pak Warsito itu. Waktu itu emang Kuncen Slamet Dre. Ya orang-orang penting di situ lah. Orang-orang petinggi tetua di situ berarti ya. Kan berarti kan langsung kayak ya juru kunci juga secara langsung buat ngobatin itu. Iya, Tapi nggak mempan juga tuh. nggak mempan juga. Cuma baru sadar doang. Ya baru sadar di situ doang ya. Kuncen itu nggak tahu, ya mungkin tahu bang, bakalan ngikut ya kan. Cuman kan udah lepas tangan di situ, udah oke ya kan. Yang penting udah sadar Iya, dia ya. jimat udah dia pegang ya kan. Udah normal bisa pulang. Oke, tapi lu bener-bener nggak pernah naik gunung lagi lu sama dia berarti itu? Nggak pernah bang, Udah nggak pernah. nggak pernah. Mikir 2 kali bang. Tapi kalau sama si Kalau Irfan masih Irfan masih. masih sering juga. Sampai sekarang juga tuh. Masih. Ini kan pendakian di tahun 2017 nih. Iya. Itu masih keinget banget berarti tuh ya, karena kejadian ini ya. Iya karena kejadian ini bang. Dan juga ada beberapa dokumentasinya ya. Iya, ada, Bang. pendakian pada saat itu. Nah, Nanti yang kalau emang misalkan ada kirimin aja tuh. Iya, yang nyimpen ini si Irfan, dia apik orangnya bang. Dia jadi dari foto handphone dioper ke laptop. Oh, disimpan di laptop berarti gitu ya? Kalau di HP kan ganti-ganti HP kayak Iya, takutnya kayak gini, hilang apa takutnya gimana ya? hilang atau gimana ya kan? Oke. Nanti coba di Nanti saya coba kabarin lagi. udah saya kabarin sih, saya mau cerita ini juga pun udah izin juga Oke, sama si Irfan juga. sama si Irfan. Cuman Nah, kalau kalau- sama si Akbar enggak. Kalau si Irfan nanti kalau emang dia mau cerita nggak apa-apa harus Nggak datang apa-apa aja ya, ya. Bang. Iya, Iya, siap. biar silaturahmi aja. Siap, nih. Bang. Oke, Pasti, Bang Bang. Pablo ya. Mungkin gua nggak banyak-banyak melakukan pertanyaan kali ini. Ini udah cukup jelas banget sih pendakian lu di Gunung Slamet ya. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua tuh. Ya pesen-pesen saya sih untuk para pendaki ya, apalagi yang baru-baru ya kan, yang masih demen-demennya wapak-wapak, jimat-jimat gitu. Semi tauran ya. Iya, kalau ke alam ya lepas dulu lah. Iya, Ya, bukan bikin, ya mungkin dia bisa selamat, temennya kan kita nggak tahu bang. Imbasnya kan biasanya ke temen kalau kayak gitu. Ya mungkin pesan saya itu aja. Jadi kalau ya nggak apa-apa itu punya itu hak lo ya, Iya, nggak apa ya. iya. Tapi kalau mau naik ya jangan Iya, dibawa gitu yang aja. penting bersih lah naik kita tuh naik kan tujuannya mau senang-senang bang, mau have fun, mau iniin otak Iya, ya, freshin nge-refresh otak, otak ya kan, refreshing ya. Malah jadi dapet- malah petaka begini Iya, ya iya, kan. benar. Oke, mungkin itu aja kali ya. Iya. Dari gua Bang Mange dan juga Bang Pablo S. Gobar. Pablo Oscar. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.